kita arahkan dulu ya secara spesifik ya, supaya jangan terlalu meluas. Jadi fokus di sini. Jadi mengajar ilmu selain tidak boleh bermuka masam, harus mentazkiyah, mentadkir. Ilmu itu harus memberikan efek peringatan kepada orang yang belajar. Tapi sebelumnya ilmu itu harus memberikan efek tazkiyah, penyucian jiwa. Ini sebetulnya maknanya di ayat ini. Ya. Saya ulangi, mengajarkan ilmu itu sesungguhnya substansinya dengan berbagai macam ilmu yang kita berikan, apa saja, astronomi, matematika, tentang perkebunan, tentang hewan, apa saja. Harusnya itu secara substantif mensucikan jiwa dan memberikan peringatan. Seharusnya itu kalau menurut ayat ini ya. Nah, sampai di sini. Maka Nabi pun ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai teguran pemuliaan supaya tujuan ilmu yang membuat si penerimanya ini mensucikan jiwanya dan mendapatkan manfaat dari ilmu itu, baik manfaat agama di dunia maupun untuk manfaat dia di akhirat. Ini tekanannya di situ ya, yang paling penting. Kenapa? Karena maksud tujuan dari sebuah ilmu dan pengajaran itu, tujuan daripada ilmu dan pengajaran itu adalah ya targetnya untuk mensucikan jiwa. Ilmu itu. Jangan sampai nggak sampai ke tingkat itu. Kenapa? Karena ilmu itu nanti ujungnya adalah amal kan. Amal yang kita kerjakan tuh tergantung isi hati kita nanti. Jadi kalau ilmunya harus diamalkan, maka harus sampai tuh tazkiyahnya. Contohnya Ustadz, contohnya ya orang ilmunya tinggi tapi korupsi misalnya. Ini kan berarti tujuan ilmu yang harusnya ilmu itu mensucikan malah tidak sampai. Saya kemarin dapat informasi bahwa banyak minuman-minuman tersisa waktu di GBK, minuman jusnya. Ya, belum habis dibuang sembarangan. Ya, begitu juga makanan-makanannya. Ya, banyak terbuang, tergeletak di mana-mana. Nah, ini kadang-kadang perbuatan kita, misalnya beli air minum, ya, ini di pertemuan nih, air minumnya gede-gede, ambil satu botol, kemudian minum sedikit, ditinggalin. Ketika dia balik lagi, dia nggak tahu mana botol minumannya, ambil lagi yang baru. Ya, kalau orang itu berhati bersih dari ilmunya, dia nggak mau berperilaku mubazir kan? Dia nggak akan berperilaku mubazir, maka dia tandai botol minumannya, dia habisin sebelum ngambil yang baru, dan menghargai orang yang membawakan jus misalnya, ya, dihabiskan. Jangan sampai orang itu udah membelikan, udah membawakan supaya tetap dingin. Kita tiba-tiba karena dapatnya mungkin gratis gitu ya, kita minum dikit, main tinggalin saja. Beda kalau beli sendiri ya. Nah, ilmu itu memang akan membentuk perilaku yang benar ketika diamalkan, tergantung masuk ke hatinya itu ada nggak tazkiyah. Nah, di sini persoalan kita. Waktu ilmu masuk nih, sampai nggak ke level tazkiyah sehingga ketika diamalkan, amalnya menjadi benar. Ini maksud di ayat ini. Au yadzakkaru fatanfa'ahu adzikra. Gitu ya. Nah, ini kaitannya ilmu dengan tazkiyatun nafas. Ini penting sekali.
Sehingga Nabi pun ketika mengajarkan Quran, tujuannya tazkiyah juga. Supaya amalnya benar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Huwallazi ba'atha fil ummiyina rasulah. Dialah Allah yang telah mengutus Muhammad SAW kepada kalangan ummiyin. Orang yang tidak bisa baca. Dan Rasul yang diutus ini dari kalangan si orang ummiyin juga. Orang yang tidak pandai baca, tulis. Apa kerjaan Muhammad? Apa tugas Muhammad SAW? Lihat nih. Ini tugas para pengajar, para dosen. Kalau saya tadi beri pelatihan Universitas Deden buat guru-guru adko. Nggak boleh jadi pengajar itu mukanya masam. Nggak boleh. Jadi guru itu harus wajahnya selalu manis senyum, kata Buya Hamka. Coba lihat ini apa? Yatlu alaihim ayati wa yuzakkihim. Jadi pekerjaan Nabi, sama nih pekerjaan kita, pekerjaan guru dan da'i, membacakan kepada umatnya ayat-ayat Al-Quran, dan pada saat yang sama disucikan jiwa mereka. Itu satu paket. Ta'lim dan tazkiyah itu. Wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah. Kalau tugas Nabi lebih panjang lagi ya. Diajarkan juga prakteknya seperti apa, dan diberitahukan pula hikmahnya seperti apa. Itu kalau dalam metode pengajaran, didaktik metodik gitu ya. Ini komplit ini Ustaz Deden ya. Betul sih. Yatslu alaihim ayati wa yuzakkihim wa yu'allimul kitab wal hikmah. 4 tahapan mengajar itu kalau Rasul itu. Membacakan Quran sebagai sumber ilmu, lalu dibersihkan jiwanya, jiwa muridnya dibersihkan, lalu dibacakan Quran sebagai kitab untuk dijadikan sebagai panduan, manual life, untuk dipraktekkan, baru kemudian diajarin pula hikmah daripada pekerjaan itu apa. Nah ini tahapan-tahapan mengajar yang benar. Membacakan, mensucikan jiwa, mengajarkan praktiknya, dan memberitahukan hikmahnya. 4 tahapan itu. Nah, pendidikan modern saya kira juga sudah seperti ini, cuma tazkiyahnya yang kurang, penyucian jiwanya yang kurang. Yang dipuaskan kebanyakan otaknya, hatinya kurang biasanya. Nah, tujuan kita berilmu sebetulnya berdasarkan ayat ini, tadaburnya adalah ya la'allahu yazakka au yazakkaru fatanfa'ahu dzikra. Bagaimana ilmu yang kita berikan itu mensucikan jiwa dia, dan dia mendapatkan peringatan, dan peringatan ini bermanfaat buat dia. Nah inilah pentingnya tazkiyatun nafas.